Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Supriyadi dari kelas Nanatsu akan menjelaskan tentang beberapa target bungkai pada tanggal 24 Oktober 2025. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya penyambung konteks. Penyambung konteks ini jadi sebelum ga atau sebelum kadoka itu yang di sininya itu menjadi satu kesatuan kata benda, satu konteks. Syaratnya adalah ketika sebelum ga di sininya itu ada kata kerja bentuk futsu, ru ta nai atau jiso ta nai, atau ada bentuk keinginan atau tai, atau ada penyambung kata no atau o, atau ada kata sifat i atau na, atau ada penyambung atau ada penyambung kalimat seperti to, si, tari, ya, totoka. Kemudian ada ni atau ga yang artinya oleh. Kita ke contoh. Di sini ada sumaga sukutta karai ryori ga oishii desu. Nah, karena di sini ada ga tapi di sini ada bentuk futsu, maka di sini itu bukan penerjemah awal. Di sini itu berarti oleh karena di sini ada bentuk futsu. Berarti ga yang di sini adalah ga kalimat terjemahan awal karena di depannya ada kata sifat. Maka diartikan dari sini. Masakan yang pedas yang telah dibuat oleh istrinya enak. Kayak gitu teman-teman. Jadi seternya dari sini dulu karena ini satu konteks yaitu tentang masakan ya, kemudian baru ke depan. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bungkai kata kerja futsu ka, keterangan. Kemudian ada i, na, nanya dicoret, terus KB langsung K, keterangan. Artinya adalah tentang ketidakpastian dan wajib ada kata tanya seperti itsu, dare, doko dan lain-lain. Contoh, shiken ga nanji ni hajimeru ka shirimasen. Ujiannya dimulai pada jam berapa tidak tahu. Kemudian ada contoh lagi, kuruma wa ikura desu ka shirimasen. Mobil harganya berapa tidak tahu. Nah, jadi kalau ada bentuk kata ka di tengah seperti ini, bentuk pertanyaan seperti ini, biasanya ditandai dengan keterangan di sininya. Kemudian syaratnya adalah yang sebelum ka ini harus bentuk futsu, misalkan kata kerja. Tapi untuk kata sifat i-nya tetap ikut, na-nya dicoret, dan kata benda langsung saja ke ka. Oke, kemudian perhatian, jika ka tidak diikuti kata tanya seperti itsu, doko, dare, nani dan lain-lain, maka arti dari ka adalah apakah. Contohnya, mo tabemashita ka, apakah sudah makan? Nah, karena di sininya nggak ada bentuk tanya, nggak ada itsu, doko, dare, nani dan lain-lain. Tetapi jika nani ka diikuti kata tanya, maka ka tidak memiliki arti. Seperti itsu tabemasu ka, kapan akan makan? Nah, apakahnya hilang. Kapan, tapi karena di sini ada itsu. Nah, ini itsu itu sudah bentuk pertanyaan. Ini hanya mewakili bahwasanya ini adalah sebuah pertanyaan. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kata kerja futsu kadoka. Kemudian diikuti keterangan dan ada kata sifat i-nya ikut, na-nya ikut, dan kata benda kadoka diikuti keterangan. Sama tentang ketidakpastian, tapi ini tanpa kata tanya. Karena di sini do itu sudah bentuk tanya.
Jadi tidak ditambahkan kata tanya lagi seperti itsudemo, dare dan lain-lain. Ini kadoka ini sendiri bisa diartikan adalah atau tidaknya. Contoh, asta wa gakko e iku kadoka wakarimaseng. Nah, di sini ada partikel wa, kita artikan dari sini. Besok, kemudian ke sini sebelum kadoka, ya kan? Karena kadoka tadi kan seperti yang ga tuh, yang penyambung konteks tuh. Jadi kita artikannya ke sini dulu. Nah, karena e ini bukan termasuk penyambung konteks, jadi balik lagi ke sini, baru ke sini lagi. Asta wa gakko e iku kadoka wakarimaseng. Besok akan pergi atau tidaknya ke sekolah tidak mengerti. Kemudian contoh yang kedua, kono keki wa oishi kadoka wakarimaseng. Kue ini enak atau tidaknya tidak mengerti. Oke, kita ke yang selanjutnya. Di sini ada ikoke. Ikoke sendiri adalah merupakan perubahan bentuk ajakan atau penawaran yang artinya adalah ayo atau mari. Grup 1 itu masnya dicoret, i dirubah ke o ditambahkan ke u. Contohnya ikimas jadi iko, artinya ayo pergi. Kemudian grup 2 mas dicoret ditambahkan yo, tabemas jadi tabeyo, artinya ayo makan. Kemudian grup 3 tidak beraturan, kimas menjadi koyo dan simas menjadi siyo. Oke, kita berlanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada ikokei to omote imas atau to omou yang artinya adalah bermaksud. Kemudian ada nani nani tai to omote imas atau to omou yang artinya bermaksud ingin. Kemudian yang selanjutnya di sini ada jisokei yang positif bertemu dengan sumorides berarti artinya bermaksud positif. Ada naikei negatif bertemu dengan sumorides maka artinya bermaksud negatif. Dan ada jisokei bentuk positif bertemu dengan yoteides maka artinya berencana positif. Dan ada naikei negatif bertemu dengan yoteides artinya adalah berencana negatif. Kemudian ada KB kata benda no yoteides artinya berencana. Oke, kita masing-masing akan buat satu contoh tentang yang ada di sini. Contoh yang pertama adalah gakko e iko to omotte imasu. Bermaksud pergi ke sekolah. Kemudian ada contoh yang kedua, gakko e ikitai to omotte imasu. Bermaksud ingin pergi ke sekolah. Nah, cuma beda ini aja ya, ada ingin di sini langsung aja bermaksud pergi ke sekolah, di sini bermaksud ingin pergi ke sekolah. Kemudian di sini ada contoh gakko e iku sumorides. Bermaksud akan pergi ke sekolah. Kemudian ada contoh lagi gakko e ikanai sumorides. Bermaksud tidak pergi ke sekolah. Kemudian di sini ada contoh yang berencana. Berencana itu biasanya dia memiliki waktu ya, memiliki waktu ya, bener-bener ada rencana lah. Shichi jini gakko e iku yoteides. Berencana akan pergi ke sekolah pada jam 7. Kemudian shichi jini gakko e ikanai yoteides. Berencana tidak pergi ke sekolah pada jam 7. Mungkin maksudnya ini pergi ke sekolahnya jam 8, jam 9. Jadi rencananya itu tidak perginya pada jam 7. Kemudian di sini ada contoh yang kata benda. Shichi jini ryoko no yoteides. Berencana jalan-jalan pada jam 7. Oke, perhatian, untuk yang bermaksud dengan berencana itu hanya bedanya di kekuatan kekuatan keinginannya. Kalau bermaksud itu hanya spontan. Jadi misalnya tidak jadi ya juga tidak masalah karena spontan ngomongnya. Tapi kalau berencana ini harus benar-benar terjadi karena dia sudah merencanakan nih, besok mau kemana atau tahun depan mau kemana, sudah direncanakan, ada waktunya, waktu
perencanaannya seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas tentang to kata kerja pengulangan yang terjemahan ya. Contohnya di sini ada futsuke, menggunakan futsuke. Kemudian kata sifat ikut menggunakan menggunakan sifat nanya dicoret kan tidak, dan menggunakan kata benda langsung saja ke to pengulangan. Kemudian yang kedua di sini ada tanda kutip seperti ini, isi to pengulangan. Untuk yang pertama ini mengutip perkataan lalu meringkas perkataan tersebut. Jadi disingkat aja gitu, nggak sesuai, tapi intinya itu. Tapi ketika memakai yang ini, maka tidak ada sedikit pun yang dirubah atau diganti dari perkataan orang lain yang kita sampaikan ke orang lain lagi, seperti itu. Contohnya, Chichi wa sumorini ikuto imas. Ayah mengatakan akan pergi untuk memancing. Kemudian di sini ada Chichi wa astawa sumorini ikimas to imas. Ayah mengatakan akan pergi untuk memancing. Besok akan pergi untuk memancing. Jadi bapaknya itu ngomongnya kayak gini nih aslinya nih. Nih, astawa sumorini ikimas, tapi karena dia menyingkatnya jadi seperti sumorini iku, maka bentuk seperti ininya itu dirubah nih. Bentuk kata kerjanya menjadi futsu. Kalau misalkan ininya sifat iya, inya ikut. Kata sifatnya pakainya da. Kata benda ya langsung aja ke to pengulangan. Oke, contoh yang ketiga. Kono kanji wa abunai to yomimas. Kanji ini dibaca abunai. Kemudian di sini ada kokoni abunai to kakimas. Di sini tertulis abunai. Nah, untuk yang terjemahan ini itu bisa normalnya kan mengatakan ya. Tapi bisa juga seperti ini konteksnya. Toyomimas, dibaca. Kemudian bisa artinya tertulis seperti to kakimas. Mungkin to kakimas tertulis seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas mungkin tentang toimas. Toimas itu bisa dirubah menjadi ke bentuk t, toitte. Nah, bisa juga diperpendek jadi ete. Seperti itu. Kadang juga pakainya date. Tapi untuk date ini nanti kita jelaskan, bisa digunakan di tengah, bisa juga di akhir. Yaitu artinya adalah bungkai ini artinya adalah mengatakan, berkata, katanya, bernama, dikatakan, disebut atau dinamakan. Kalau yang date, kalau di posisi tengah dia akan diartikan sebagai kan katanya. Tapi kalau di akhir sama artinya ini. Kalau di akhir kalimat sama artinya ini. Contoh, hahawa iku to imas atau hahawa iku to itte, atau bisa juga hahawa ikutte. Artinya adalah ibu mengatakan, ibu berkata, ibu katanya akan pergi. Kayak gitu teman-teman. Jadi sama aja mengatakan, berkata katanya. Kemudian watashi wa dede to imas. Dede to itte. Dedette. Nah, artinya saya bernama Dede. Kemudian di sini yang selanjutnya ada korewa gohang to imas. Gohang to itte. Gohang te. Nah, ini artinya adalah ini dikatakan, ini disebut, ini dinamakan, ini dikatakan, ini disebut, ini dinamakan nasi. Kemudian yang selanjutnya di sini kita yang date di tengah ya, contohnya ya seperti ini.
Byoki datte gakkou ni ikun desu ka? Kan katanya sakit. Apakah mau pergi ke sekolah? Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini kita akan membahas tentang to omoimasu dan to kangaimasu. Artinya sama, yaitu adalah berpikir. Perhatian, jika tidak ada subjek, maka yang berpikir adalah saya. Tapi jika memiliki subjek, maka subjek yang berpikir. Contoh di sini yang berpikir adalah saya. Kono kuruma wa suteki da to omoimasu atau suteki da to kangaimasu. Artinya mobil ini saya pikir bagus. Kemudian yang kedua, contoh yang subjek yang berpikir. Asang wa kuruma ga suteki da to omoimasu. Suteki da to kangaimasu. Saudara A berpikir mobilnya bagus. Jadi kalau ada subjek maka subjek yang berpikir, tapi kalau nggak ada maka saya yang berpikir. Kemudian di sini selanjutnya ada to kikimas, artinya bertanya atau mendengar. Contoh yang bertanya, contoh yang mendengar, contoh yang bertanya. Jishinga okiru to kikimas. Saya dengar akan terjadi gempa bumi. Untuk cara penggunaan perubahannya itu sama ya kayak yang lainnya ya. Sama kayak yang di sebelah sini, sama ya. Sama yang di sini. Nih menggunakan seperti ini, futsuke, i nanya dicoretnya tidak, kb langsung aja, sama ya ke sini, sama aja. Syaratnya sama aja perubahannya. Kemudian contoh yang kedua, sensei ini asta yasumika to kikimas. Nah, kenapa di sini ada ka? Ini bukan bungke teman-teman. Kalau ini mencirikan sebuah pertanyaan, maka harus diberi ka. Sensei ini asta yasumika to kikimas. Saya bertanya kepada sensei, apakah besok libur? Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kanoke atau kebisaan. Masnya tetap ada. Grup 1 vokal I dirubah ke vokal E, ditambahkan mas. Contohnya ikimas jadi ikemas, artinya bisa pergi. Grup 2 ditambahkan rare, mas tetap ikut. Contohnya tabemas jadi taberaremas, artinya bisa makan. Grup 3 ada kimas, berubah menjadi koraremas, artinya bisa datang. Dan ada simas, dirubah menjadi dekimas, yang artinya bisa melakukan. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kano jisou. Jadi kanoke kemudian dirubah ke bentuk jisou, ditambahkan yoni narimas, yang artinya mulai menjadi bisa. Oh iya, untuk kanoke ini karena dia menjadi akhirannya e, di sini kan ikemas, taberaremas, koraremas ya, dekimas. Nah, dekimas grup 3 ya. Nah, maka dirubahnya itu ke bentuk kelompok kedua. Jadi tinggal hilangkan masnya saja. Tinggal hilangkan mas, tinggal ditambahkan dengan ru. Oh, seperti itu. Jadi kalau bentuk kanoke dijadikan jiso, tinggal dihapus mas, jadikan ru. Contohnya di sini ya, yang artinya mulai menjadi bisa. Kanji ga kakeru yoni narimas, mulai menjadi bisa menulis kanji. Jadi kalau ada kanoke jiso bertemu dengan yoni narimas, itu artinya mulai menjadi bisa. Oke teman-teman, sekian aja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan suatu kalimat, ada kesalahan dalam informasi, mohon dikoreksi dan mohon
diberikan masukan nasihat supaya saya bisa memperbaikinya lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.